Katakan Ali bin Umar radhiyallahu taala anhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma yalbas muhrim?" Apa yang dipakai oleh orang yang berihram dari pakaian? Maka Nabi SAW menjawab, yang ditanya apa yang dipakai, tapi belum menjawab dengan yang tidak boleh dipakai. Belum berkata, la talbasul humus, tidak boleh memakai komis, baju yang malah bernama, tidak boleh pakai imamah. Imamah itu pakai pakaian yang pakai kepala, disimpan saja atau dililit, itu namanya imamah. Walas sarawin, tidak boleh pakai sirwal, yaitu celana. Iya, tidak boleh memakai celana. Ini disebutkan berikutnya yang tidak boleh dipakai. Wal baronis, tidak boleh pula katanya memakai baronis, tepurnus. Itu mirip juga dengan pakaian yang berjahit dengan sirwal. Disebutkan wal khifaf, tidak boleh memakai sepatu. Tidak boleh memakai sepatu. Illa ahadun la yajiduna alaihi, kecuali ada seorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mendapatkan sandal, falyalbas al-khufain, maka boleh dia memakai sepatu, wal yaqhuma, tapi harus dia potong. Kalau sepatunya tinggi menutupi mata kakinya, maka harus dia potong asfal minal ka'bain, potong di bawah mata kaki. Wala talbasu syai'an min ath-thiyab massahu za'faron walal wars, tidak boleh dia memakai pakaian yang disentuh oleh za'faron dan al-wars, jadi parfum. Maksudnya di sini adalah parfum. Hadis ini adalah hadis yang menyebutkan hal-hal yang tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang berihram untuk haji atau untuk umrah. Yang mana kesimpulannya sebenarnya disebutkan oleh para ulama kita dengan membaca hadis tadi itu, yang dilarang adalah semua yang berjahit dengan ukuran badan seorang. Semua yang berjahit dengan ukuran badan seorang, itu yang dilarang. Atau dengan kata lain, kalau kita melihat hal-hal yang dilarang, berarti yang boleh dipakai hanyalah sarung dan selendang. Sarung disebut dengan izar, selendang disebut dengan rida. Sarung itu disebut dengan izar dalam bahasa Arab, kemudian selendang itu disebut dengan rida. Karena kalau kita melihat hadis ini Abdullah bin Umar, semua yang berjahit yang dipakai di badan tidak dibolehkan. Tidak boleh baju, tidak boleh imamah, tidak boleh celana. Itu kan yang biasa dipakai. Imamah, baju, celana bisa dipakai.
Yang biasa dipakai di kaki, nggak boleh sepatu. Di sandal. Iya, boleh sandal. Iya, ini yang disebutkan. Dan ini hal yang mudah saja. Apalagi untuk zaman kita sekarang ini, sudah ada dijual pakaian ihram. Bahkan kalau kita melihat travel haji, travel umroh sudah siap dengan pakaian itu. Dan ini yang dimaksudkan adalah laki-laki yang dilarang ini. Kalau perempuan nanti akan datang. Sebagian yang disebutkan. Ini yang dilarang tadi itu laki-laki. Tidak boleh memakai gamis, tidak boleh memakai imamah penutup kepala, tidak boleh memakai celana. Ya, ini semua laki-laki. Adapun perempuan nanti akan disinggung apa yang tidak boleh untuknya, apa yang tidak boleh untuknya. Iya. Dan di akhir dikatakan ini bukan terkait dengan pakaian, tapi hal lain yang ditambah dari pakaian. Tidak boleh memakai pakaian yang disentuh oleh parfum. Iya, apapun bahannya. Dan pakaian yang diinginkan itu pakaian ihram, sarung dan rida, itu tidak di laki-laki. Tidak boleh dipakaikan parfum. Tidak boleh dipakaikan pakaian ihram, tidak boleh diparfumi. Ini terkait dengan pakaiannya. Adapun orangnya nanti akan datang haditsnya. Boleh nggak orangnya pakai parfum? Akan datang di hadits berikutnya. Nah, ini yang di sini disinggung adalah pakaian ihram. Pakaian ihram. Iya. Tidak boleh untuk dipakaikan parfum. Ini hadis karbau muttafaqun alaih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wal lafdhu Muslim. Tapi lafaz itu adalah lafaz Imam Muslim. Adalah lafaz Imam Muslim. Kemudian setelah itu kata beliau, wa Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrima wa li hillihi qabla an yatufa bil bait, muttafaqun alaih. Dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, saya memberikan parfum, ia memakaikan Rasulullah SAW parfum untuk ihramnya, tapi sebelum ihram. Ini penjelasan terkait dengan pakai parfum. Dan saat beliau sudah halal, sudah tidak berihram lagi, sebelum beliau bertawaf di Al-Bait. Sebelum beliau bertawaf di Al-Bait. Hadis ini sangat mudah sekali fikihnya, yaitu memberikan faedah kepada kita. Boleh pakai parfum sebelum masuk ihram. Misalnya kita dari Madinah. Iya. Kita berjalan dari Madinah ke Bir Ali, ke Dzul Hulaifah. Di sana kita ganti pakaian. Sebelum naik mobil di masjid tempat kita ganti pakaian, boleh kita pakai parfum. Boleh kita pakai parfum. Iya, itu di situ tempat boleh. Adapun sudah naik mobil, kita sudah katakan labbaik umrah, itu sudah tidak boleh lagi pakai parfum. Dan yang dipakaikan adalah badan kita, bukan kain ihram. Karena tadi hadisnya sudah lewat. Pakaian ihram tidak boleh dikasih parfum. Adapun kalau dari badan kita dia kena, misalnya kita sudah kasih di belakang telinga, kasih misalnya di jenggot, atau kasih di kepala, ya, atau kasih di badan, di kita misalnya,
Kita pakai pakaian ihram, ternyata kena parfum yang dipakai tadi. Tidak bermasalah, kan kita tidak pakaikan kainnya, kita pakaikan apa? Badan. Yang disebut tadi kata Nabi, tidak boleh pakaiannya dikasih parfum. Dikasih parfum. Ini ketika kita ingin berihram. Ketika kita ingin berihram. Kemudian berikutnya hadis yang ketiga itu terkait juga dengan hal yang dilarang oleh orang yang ihram. Nah, kita singgung sedikit untuk perempuan. Untuk perempuan. Kalau perempuan mereka disepakati oleh para ulama rahimahumullah bahwa mereka menutupi seluruh badannya kecuali wajahnya dan tidak boleh memakai kaos tangan. Tidak boleh bernikob. Bernikob itu yaitu pakaian yang dijahit memang khusus untuk menutup wajah. Dan tidak boleh dia memakai kaos tangan. Dalam hadis Ibnu Umar riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tantaqibul mar'ah, wala tantaqibil mar'ah, wala talbasil qafazain." Tidak boleh seorang perempuan itu bernikab, memakai pakaian yang memang yang dijahit untuk menutup wajah, dan tidak boleh dia memakai kedua kaos tangan. Itu khusus perempuan yang dilarang. Adapun dia pakai jilbab tetap, pakai gamis tetap, pakai roknya, semuanya tetap bisa. Yang dilarang perempuan sedikit saja, tidak menutup wajah, tidak memakai kaos tangan. Tidak menutup wajah dan tidak memakai kaos tangan. Adapun kalau dia tutup wajahnya bukan dengan niqab yang memang dibuat untuk menutup wajah, dia tutup misalnya dengan jilbabnya, boleh. Yang tidak boleh di sini ditutup dengan cadarnya yang memang dibuat khusus untuk menutup wajah. Ini bagi perempuan. Jadi larangan untuk perempuan sedikit saja. Nah, terkait dengan parfum sama antara laki-laki dan perempuan. Perempuan juga tidak boleh memakai parfum. Tidak boleh memakai parfum. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa jumlatu dzalika anna al-mar'a yahrumu 'alaiha taqtiyatu wajhiha fi haramiha kama yahrumu 'ala rajuli taqtiyatu ra'sihi wa la na'lamu fi hadha khilaf. Masyaallah. Termasuk hal ini kata Ibnu Qudamah, bahwasanya perempuan haram dia menutup wajahnya ketika ihram, sebagaimana laki-laki haram menutup kepala ketika ihram. Jadi wajah bagi perempuan ketika ihram sama dengan kepala bagi laki-laki ketika berihram. Laki-laki tidak boleh tutup kepala saat berihram. Apa tahu? Karena sedang umrah atau haji, tidak boleh dia menutup kepala. Walaupun dia waktu itu mungkin musim panas. Saat dia haji adalah musim panas. Tidak boleh dia menutup kepala. Perempuan tidak boleh dia menutup wajahnya. Itu sama. Adapun kepalanya dia tutup. Adapun kepalanya dia tutup. Ini perempuan. Ini perempuan. Kemudian yang berikutnya kata beliau di hadis ketiga, wa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yankihul muhrim wala yunkihu wala yakhtub, rawahu Muslim. Ini kalau terjadi kita nggak tahu, siapa tahu di tanah haram dia ketemukan jodohnya, boleh nggak dia lamar? Saat ihram.
Kita belajar dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, la yankihul muhrim. Seorang sedang berihram tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah, tidak boleh akad saat ihram. Ini dilarang untuk seorang yang sedang berihram, karena nanti kalau dia sudah nikah baru berhubungan badan, batal haji, batal. Makanya dilarang menikah saat itu. Dilarang menikah. Boleh nanti setelah selesai. Kalau haji lebih lama, kalau umroh kan sedikit. Umroh dari Bir Ali, kita kalau dari Madinah, dari Madinah, Bir Ali perjalanan ke Mekah, masuk Masjidil Haram awal 7 kali, belakang makam Ibrahim sholat sunnah 2 rakaat, kemudian ke sa'i menuju Sofa. Ke Sofa, naik di bukit Sofa. Kalau kita di lantai bawah, kalau lantai atas sekarang udah tidak naik. Kita cuma melihat bukitnya. Kalau kita lantai bawah, maka kita akan naik. Sudah dari atas, maka kita mulai kegiatan sa'i. Sudah sa'i dari Sofa ke Marwah 1, kembali 2, ke Sofa ke Marwah lagi 3, kembali ke Sofa 4, kembali ke Marwah 5, kembali ke Sofa 6, dari Sofa ke Marwah 7, selesai. Cukur rambut, sudah boleh akad nikah. Dia sebentar, dia pendek. Adapun haji lebih panjang. Apalagi orang melakukan haji tamattu atau haji kirun. Nah, kalau dia hajinya haji ifrad, tentunya lebih pendek, karena dia langsung dari kampungnya, dari ini langsung datang mendekati hari-hari haji. Hari-hari haji. Anggaplah dia datang, misalnya anggaplah tanggal 1. Dia tunggu sampai tanggal 8. Tunggu sampai tanggal 8. Dia tawaf, dia melakukan kegiatan hajinya. Kemudian di tanggal 8 dia nanti menuju Arafah. Dari Arafah selesai menuju Muzdalifah, ke Mina. Di Mina besok paginya, besoknya melempar jumrah Aqabah. Setelah itu nanti dia tawaf ibadah, kembali ke Ka'bah, tawaf ifadah. Setelah itu nanti dia kembali lagi hari ke-11 lempar jumrah, hari ke-12, hari ke-13 dan selesai haji. Lama, lebih banyak kegiatannya. Baru boleh dia melakukan apa? Pernikahan. Baru dia melakukan pernikahan. Lebih lama daripada umroh. Intinya tidak boleh orang sedang berihram menikah. Wala yumkih, dan tidak boleh menikahkan orang lain. Jadi tidak boleh menikah, tidak boleh juga menikahkan orang. Tidak boleh juga menikahkan orang, karena ini semuanya jadi perintah, jadi pengantar. Jadi pengantar yang kepada menikah. Karena orang yang menikah itu kan tidak jadi bisa menikah kalau tidak ada yang menikahkan. Maka ditahan dari situ, dicegah dari situ supaya tidak ada yang menikah. Dari sisi walinya tidak boleh menikahkan, tidak boleh menikahkan. Bahkan wala yaktub, tidak boleh melamar. Tidak boleh tiba-tiba misalnya Pak Haji Rohim, tapi nanti ibunya marah Pak kalau saya contohkan kita ini. Tiba-tiba beliau pergi haji, ketemu jodoh di sana, langsung melamar. Tahan dulu. Tidak boleh di sana. Tidak boleh melamar saat ihram. Nanti setelah itu baru, setelah selesai semuanya kegiatan hajinya, baru boleh melamar. Ini hal-hal yang juga yang tidak boleh. Ini berserikat antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak boleh menikah,
perempuan juga tidak boleh menikah. Iya. Kalau menikah kan tentunya perempuan enggak. Ini kan tugasnya apa? Laki-laki. Melamar ini kan laki-laki. Perempuan juga tidak boleh menerima lamaran. Saat dia berihram, saat dia berihram. Ini yang disebutkan. Nabi SAW belum pernah menikahi Maimunah di perjalanan tatkala beliau masuk Mekah untuk umroh qodok, belum menikahi Maimunah setelah berihram, setelah selesai dari ihram. Sudah halal baru beliau melamar dan menikahinya. Artinya dalam perjalanan haji atau perjalanan umroh boleh orang menikah, boleh orang melamar, tapi jangan saat dalam ihram. Sebelumnya atau setelahnya. Ini yang terkait dengan menikah atau menikahkan, demikian pula melamar. Dan bagi yang sudah menikah, dia misalnya berhaji atau berumroh, saat itu saat dia berihram untuk haji dan umroh, dia datangi istrinya. Apa hukum hajinya? Apa hukum umrohnya? Sebelum ihram. Contoh sangat banyak. Misalnya kalau orang umroh dari Madinah, tawaf, sa'i, selesai sa'i dia tidak cukur. Dia mau cukur di tempat cukur di luar. Kan biasanya di tempat ujung sa'i di Marwah itu sudah ada jasa yang menawarkan cukur. Berapa real. So, pokoknya ketika kita sudah selesai sa'i, sudah ada di sana orang menawarkan untuk cukur sedikit. Pokoknya ada saja orang mencari rezeki. Tapi kadang sebagian orang dia tidak cukur di situ, tapi dia cukur di luar, di salon cukur. Sana banyak memang. Cukur. Mau cukur kadang mereka dari sini karena capek ke hotel. Tapi ke hotel belum cukur, wah sudah. Kadang dia lupa kalau belum cukur. Ini masalah ini Pak Haji Idrus. Kalau Pak Haji Idrus ahlinya kalau masalahnya seperti ini. Akhirnya dia lupa. Apa hukum nanti umrohnya? Demikian pula hajinya. Ini masalah. Maka di sini kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Tadi kan kita ini untuk kelengkapannya. Tadi kan menikahkan, melamar. Sekarang orang tidak menikahkan, tidak melamar pula. Memang sudah dia bawa dari kampungnya istrinya. Itu kan tadi jalan yang ditutup supaya orang tidak mendatangi istrinya saat dia berihram. Sekarang orang sudah bawa dari kampung. Kata yang Imam Ibnu Qudamah, amma fasadu al-haji bil jima'i bil farj falaysa fihi ikhtilaf. Wa qala Ibnu Munzir ajma ahlul ilm ala anna al-hajja la yafsudu bi ityani shay'in fi halil ihram illa al-jima'. Kata Imam Ibnu Qudamah, adapun rusaknya haji demikian pula umrah, seorang dengan jima dia datangi istrinya di kemaluannya, maka ini tidak ada perselisihan. Demikian pula berkata Imam Ibnu Munzir, sepakati ulama bahwasanya haji itu tidak rusak dengan melakukan sesuatu ketika berihram kecuali jima, kecuali berhubungan badan. Kecuali berhubungan badan. Artinya kalau dia cium istrinya tidak batal. Tapi kalau dia bukan sekedar cium, batal hajinya, rusak hajinya. Ini yang disebutkan tidak ada silang pendapat.
hajinya disebut dengan haji yang rusak. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Ini terkait dengan mendatangi istri. Mendatangi istri. Kalau tentang yang umroh, tadi kan kalau Ibnu Qudamah sama Ibnu Mundhir itu haji. Demikian pula orang yang umroh. Demikian pula orang yang umroh. Iya. Batal juga umrohnya, rusak umrohnya. Rusak umrohnya. Iya. Setelahnya kita ambil berikutnya karena terkait dengan berburu bagi orang yang berihram. Terkait dengan berburu bagi orang yang berihram. Kita pisahkan di pertemuan akan datang. Di pertemuan ini kita cukupkan dulu. Ya, sampai di apa yang kita ambil, karena biasanya ada beberapa pertanyaan yang kadang kalau sedikit waktunya tidak sempat untuk kita jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, Pak. Kalau minggu lalu saya katakan kepada penanda yang benar-benar, sekarang giliran orang tua. Baik. Sebelum saya tanya beberapa hadis, ada beberapa ada beberapa hadis yang saya kumpulkan Ustaz dan aku menjadi 3 pertanyaan. Tapi sebelum saya ada Ustaz, saya mau tanyakan dulu tentang pengajian kita pekan lalu, tanggal 2 bulan 6 2022, tentang niat ihram, mandi, dan talbiyah. Apakah keempat ini atau yang ketiga ini selain talbiyah, apakah bersamaan waktunya? Apakah bersamaan waktunya antara ihram, niat ihram dengan mandi di satu tempat? Karena begitu Ustaz, waktu saya ke Tanah Suci tahun 2017, saya kan gelombang kedua, maksudnya itu 7 hari lagi hukum di Arafah, saya berangkat dari Makassar langsung ke Jeddah. Jadi ada pengumuman di atas pesawat bahwa kita ini di atas sejajar dengan Bang. Mari kita berlihat. Tapi ada pengumuman juga bahwa pesawat dalam keadaan oleh karena cuaca tidak mengizinkan. Jadi ada beberapa teman hanya berlihat dalam pakaian ihram. Kalau saya Ustaz pribadi dengan istri, saya berlihat. Nanti setelah sampai di Jeddah,
setelah pemeriksaan imigrasi selesai, kita dikirim suatu tempat itu langsung kita dikasih makanan, kita lapar Ustaz. Sudah itu kita dipersilahkan mandi. Pertanyaan saya Ustaz, saya tadi waktu di pesawat sejajar dengan lambang, saya tidak berniat. Tidak? Saya berniat, tapi saya tidak bergerak karena ada pengumuman. Berihram maksudnya berpakaian ihram? Ya, pakai ihram. Jadi saya nanti di Jeddah saya ulangi lagi niat supaya agak indah Ustaz. Saya mandi dulu, setelah itu saya pakai ihram dan saya berniat. Yang saya itu umrah, karena yang saya lakukan haji waktu. Ada teman menganjurkan supaya kita ambil haji ifrad saja. Saya bilang sesuai dengan kemampuan saya tidak bisa bertanya. Jadi saya ambil. Saya berniat umrah. Apakah pantas saya di dalam WC Ustaz? Saya berniat. Itu pertanyaan saya. Itu dulu Ustaz. Kedua, itu dulu Pak. Nanti saya lupa Pak. Karena nanti ada lagi ceritanya, jadi saya lupa itu. Jadi saya harus pertama Pak, kita sudah sampaikan kemarin bahwa mikotnya kita orang Indonesia kan sama dengan mikotnya penduduk Yaman, yaitu Yalamlam. Iya. Dan disitulah kita berihram Pak, berniat untuk masuk haji. Makanya pesawat diumumkan seperti itu. Iya. Tepatnya memang di situ. Sekarang kalau kita sebenarnya, kalau kita hajinya masuknya ke Makkah itu adalah gelombang yang kedua. Tapi ini sudah mendekati masa haji, hari-hari haji. Pertama, kita mandi ihramnya di sebelum naik pesawat. Karena kita dilarang mandi di pesawat. Dilarang kita mandi di pesawat. Otomatis, nah kalau tidak, ya tidak perlu mandi. Kan hukum mandi ihram itu Pak sunnah. Jadi kalau kita juga tidak mandi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau kita tidak mandi. Hukum mandi ihram sunnah. Iya. Jadi seharusnya memang kita kalau mau ya bersih sebelum berangkat. Kalau memang langsung dari Makassar, ya dari Makassar kita di hotel ya asrama haji misalnya, kita sudah mandi. Kita sudah mandi. Nah, masalah tadi itu kita dikatakan berihram ini sudah sejajar dengan Yalamlam. Seharusnya iya memang langsung. Tidak boleh melewati Pak. Tidak boleh ihram di Jeddah. Lewat mikot. Sudah lewat namanya mikotnya. Tidak boleh kita berihram di Jeddah. Salah kalau kita berihram di Jeddah lewat tempatnya. Berarti tadi kita di pesawat masih pakaian. Iya. Nah, sebenarnya kalau keadaan seperti itu tadinya itu kita dari Makassar sudah mulai memang sudah buka yang pakaian yang di dalam supaya nanti di pesawatnya mudah tinggal ya pakai sarung, bukan sarung nih Pak, pakai sarung bukan yang dibawa sudah ininya kan tinggal ditutup. Iya, nggak boleh lewat, nggak boleh. Jadi pertanyaan saya Ustaz, apa yang saya lakukan itu menyelisih sunnah Pak? tidak sah. Sah tapi menyelisih sunnah. Iya. Karena kita ketidaktahuan saya. Iya. Memang makanya di pesawat orang kasih tahu. Orang kasih tahu. Kenapa fungsinya memang dia harus kasih tahu? Memang kan harus di situ. Bahkan sebelum pesawat itu ada menanti. Nah itulah. Iya. Tapi kan orang kadang jemaah Indonesia terlalu banyak nakalnya.
Terlalu banyak dia palsukan, biar mahrum dia palsukan. Itu masalah. Itu kan masalah itu. Memang selalu orang bilang di situ, gampang nanti di pesawat ini susah kita. Ya, orang harus kita sebelumnya. Karena tidak boleh seorang melewati Miko. Beda kalau yang kloter pertama, Pak. Kloter pertama kan dia Madinah dulu. Dia lebih bagus, dia Madinah dulu. Nah terus masalah yang kita bilang tadi itu, Pak, kita haji tamattu, berarti kita berkurban di sana. Iya. Saya terlalu sempit waktunya. Iya. Berkurban, Pak. Bukan bayar dam namanya itu. Berkurban. Bayar dam itu artinya kita melanggar. Baru kita bayar. Nah kalau haji tamattu itu, Pak, haji orang bawa hewan kurban. Itu kan kalau haji tamattu. Kenapa ada hewan kurbannya? Karena antar dia berniat masuk umroh. Nanti masa haji baru dia, jadi setelah tawaf sa'i sudah boleh lagi pakaian biasa. Baru nanti dia berniat untuk masuk haji, baru tidak boleh lagi. Tadi dibilang bawa hewan kurban. Kan semua bawa, saya gimana, Pak? tadi akan bawa hewan. Iya, maksudnya itu, Pak, orang dulu dia bawa kurbannya dari kampung. Maksudnya itu menunjukkan harus berkurban, Pak. Di sana kalau kita haji tamattu. Jadi sekalipun binatangnya tidak bawa, hewannya tidak bawa. Kan ada dijual. Oh, iya, betul. Nanti kita kasih naik sapi tadi pesawat. Kan tiket lain lagi, Pak. Kedua, tadi singgung tentang perempuan yang dilarang pakai Penutup muka. Kalau laki-laki, apalagi berjahit, ada hadisnya, Pak. Aurat tiap perempuan itu selain tangan dan telapak kaki. Iya, cocok yang kita. Tapi ini kan di haji, Pak. Sama yang di sholat, perempuan nggak boleh tutup muka. Tapi kalau di luar harus, Pak. Kan begitu. Ini maksudnya, Pak. Ini dikecualikan dalam ibadah. Iya. Makanya kalau ada lelaki yang lelaki bukan mahram dan dia perempuan yang masih berhias, masih mau menikah, harus dia tutup dengan jilbabnya. Adapun kalau perempuan tua boleh, Pak, jangan, tidak wajib lagi. Ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Sekarang kita pertanyaan saya, Ustaz. Jadi tadi itu belum. Saya kira sudah pertanyaan itu tadi. Ada yang pertama yang saya baca. Pertanyaan pertama. Silakan. Pertanyaan. Pertanyaan kita ini inti nih. Ini intinya. Oh yang di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu itu laksana lemari dan kunci pembukanya adalah pertanyaan. Oleh sebab itu, bertanyalah kalian, karena sesungguhnya di dalam tanya jawab diturunkan 4 macam pahala. Pertama, untuk yang bertanya. Kedua, orang yang menjawab pertanyaan. Ketiga, para pendengar. Dan orang yang mencintai mereka. Hadis rawahu Abi Naim. Bisa sudah serahkan. Kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mencari ilmu yang seharusnya dia mencarinya karena Allah, lalu dia enggak mencarinya kecuali karena tujuan duniawi, maka di hari kiamat dia tidak akan mencium wanginya surga. Hadis rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan sebagai tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis rawahu. Intinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia adalah rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah,
dan harta bagi orang yang tidak memiliki harta, dan orang-orang yang tidak memiliki akal pikiran mengumpulkan segala sesuatu untuk dunia. Asnawa. Ini pertanyaan saya. Apa yang kita tanya ini, Pak? Ya. Apa yang kita tanya? Ini apa namanya, dari Aisyah radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam. Dunia adalah rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah. Bagaimana ini, Ustaz? Dunia tidak memiliki rumah. Dunia adalah rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah. Sedangkan saya ada rumah. Dan harta bagi orang yang tidak memiliki harta. Saya ada. Tidak banyak. Tidak banyak. Dan orang-orang yang tidak memiliki akal pikiran mengumpulkan segala sesuatu. Awam. Jadi, iya. Maksudnya, Pak, iya. Saya ini kata-kata SMA. Iya. Orang yang kehidupannya itu, Pak, tujuannya saja bagaimana dia punya rumah, punya harta, itu saja tujuannya, Pak. Bagaimana perutnya penuh, kemaluannya terpenuhi syahwatnya, itu saja, Pak. Berarti tidak ada rumah baginya di akhirat. Di akhirat, Pak. Kalau tujuannya untuk mengumpulkan rumah di dunia saja, tidak ada rumahnya di akhirat. Kalau tujuannya untuk mengumpulkan harta di dunia saja, tidak ada hartanya nanti di akhirat. Oh, iya. Masya Allah. Berarti tambah lagi bahasa kayak ini, Pak. Masih ada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ditanya sesuatu ilmu, kemudian menyembunyikannya, maka akan diberikan tangkakan dari neraka di hari kiamat. Aswang Tirmizi dan Abu Dawud. 2. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa yang diberi ilmu oleh Allah lalu ia menyembunyikannya, niscaya Allah akan memasang pelana untuknya di hari kiamat nanti dengan pelana yang terbuat dari api. Al-Syawal. 3. Barang siapa menyimpan ilmunya, maka Allah akan memasang tubuh api pada dirinya. Jadi yang ditanyakan apa? Begini. Jangan dikomentari dulu. Saya akan komentari. Pertanyaan saya, harus ini kira-kira yang kita kasih. Saya, kalau saya tidak jawab dia yang kita tanya. Kalau saya sembunyikan, padahal saya tahu. Tapi di mana? Saya bertanya di mana Ustaz sembunyikan? Ya saya nggak kasih tahu. Misalnya kita tanya, Pak, sesuatu, saya tahu ilmunya. Kita sembunyi itu, Pak, 2 bentuknya. Sembunyi artinya saya nggak kasih tahu. Begini dulu. Ini hadis Ustaz ya. Karena Ustaz menyembunyikan itu. Di mana? Enggak. Di mana? Iya. Di kepala Ustaz dan di HP. Iya. Ya kan? Tapi tidak mau Ustaz menyembunyikan. Kenapa? Kenapa? Kalau Ustaz tidak menyembunyikan, jangankan saya ditidurkan 309 tahun Ustaz. Bayangkan saja Ustaz, 6 tahun di pengajian baru hadis 714 tahun. Kalau Ustaz tidak sembunyikan, bukanlah saya ditidurkan oleh Allah. Saya betul-betul tidak akan bangkit lagi Ustaz, tidak akan hidup lagi. Jadi tidak apa Ustaz. Iya. Jadi tadi itu, Pak, jadi yang disembunyikan itu kita maksudnya kita bertanya, kita butuh, saya tidak jawab. Padahal saya tahu. Itu yang disembunyikan. Iya. Atau saya sebenarnya tahu hukumnya haram, tapi karena kita bertanya, saya bilang boleh. Itu masuk dalam menyembunyikan. Masuk dalam menyembunyikan. Bukan. Kan boleh mengakhirkan penjelasan sampai dibutuhkan. Dan bukan sembunyi itu, Pak.
tapi diakhirkan. Nanti waktunya baru disampaikan. Tapi tidak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak. Ustaz. Baik, alhamdulillah. Sudah ada berarti. Saya satu Ustaz. Oh, kita terakhir nih. Haji Idrus berarti pekan depan. Singkat saja Ustaz. Iya. Kalau keadaan Ustaz berjahit tidak? Keadaan. Berjahit kan? Berjahit. Tapi kan kenyataan yang kita lihat di umur di Mekah kebanyakan perempuan itu bercadar. Saat kapan Pak kita lihat? Dia umroh, Pak. Umroh kadang-kadang Dia lagi tawaf. tawaf. Lagi tawaf. Tawaf. Siapa tahu hanya tawaf saja Pak. Kita lihatnya waktu haji atau waktu umroh. Jadi gini Pak, ada itu orang sudah selesai semua, sudah ditagih dia datang ke Makkah, sudah tawaf, sa'i. Setelah itu masa tinggalnya di Makkah. Akhirnya dia perbanyak tawaf. Akan yang tidak boleh tadi itu Pak, kalau tawaf ini tawaf saat kita berihram. Adapun tawaf biasa kan boleh kita pakai celana, boleh kita pakai baju, boleh kita pakai songkok. Yang kita lihat itu jadi salah campur. Orang yang tawaf umroh beda kalau musim haji Pak, orang satu kali langsung. Kalau musim umroh ada orang tawaf karena memang datang umroh, ada orang tawaf karena memang mau tawaf. Karena tawaf itu Pak ibadah tersendiri. Jadi yang kita lihat itu yang tawaf biasa. Iya, dia masih 4 hari di Mekah. Akhirnya daripada di hotel saja, ya dalam sehari dia pergi tawaf. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat menyelisih tadi, berarti dia sudah tawaf, sudah selesai kegiatannya. Dia seperti itu. Kalau begitu nilainya harus diketahui kan bahwa Iya, seperti itu Pak. jangan langsung menjas bahwa ini salah. Ah, betul. Seperti itu. Kita cukupkan Pak Haji Idrus. Kita insya Allah pekan depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita kasih lagi waktu lebih banyak. Kayaknya tadi kurang lagi. Alhamdulillah. Iya. Memang di sini selalu tidak bisa dipenuhi. Alhamdulillah. Subhanallah.